Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Mami, Papi, Oma, Opa, semua yang ada di rumah. Kita ketemu lagi di pagi ini, hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2021. Dalam renungan pagi SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo nomor 33, Kota Cirebon. Bersama Miss Mary dan Ibu Paula. Dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru, para pekarya yang ada di SD Putra Nirmala. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan agar dapat melaksanakan tugas kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak semua yang ada di rumah, sebelum kita mendengar renungan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa di surga. Kami mau mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami semua pada hari ini. Bapa, berkati kami semua, terutama anak-anak didik kami. Berilah berkat kesehatan badan dan jiwa kepada kami semua. Jaga dan lindungilah kami dari pagi hingga malam hari nanti. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami agar kami boleh meresapi dan memahami firman-Mu pada hari ini. Bapa di surga, doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita dengarkan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tobak, dan segeralah mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekarang kita akan dengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Paula. Ibu siapakah yang tidak akan sedih hatinya melihat anak semata wayangnya meninggal tak berdaya dengan cara yang kejam dan sadis. Bunda Maria menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri perjalanan sengsara Yesus hingga meregang nyawa di atas salib.
Bunda Maria juga sanggup membopong jenazah sang putra kala diturunkan dari atas palang penghinaan. Siapa sangka Bunda Maria begitu kuat menghadapi semua itu. Mengapa? Karena Bunda Maria tahu rahasia penyelamatan Allah melalui putranya itu. Betapa tidak Yesus dan Bunda Maria tak terpisahkan. Memandang Yesus yang tergantung di atas salib, Bunda Maria membayangkan juga bagaimana nasib para pengikut Yesus yang akan dianiaya dan dikejar-kejar, bahkan sampai dihukum mati demi mempertahankan iman akan Kristus. Dari atas salib, Yesus menilik hati sang ibunda, lalu menyerahkan bundanya menjadi bunda semua muridnya. Sebab Yesus tahu bahwa hanya Bunda Maria yang sanggup dan pantas memeluk erat para pengikutnya di dalam pangkuan keibuannya. Kita menyaksikan peristiwa penuh haru ini dalam bacaan hari ini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Pantaslah pada hari ini gereja memperingati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, kesatuan antara Kristus, Bunda Maria, dan gereja tak terpisahkan. Hati Bunda Maria selalu terbuka menerima keluh kesah kita untuk disampaikan kepada Kristus Putranya dan senantiasa menyertai kita dengan doa-doanya. Bapak, Ibu Guru, anak-anak, serta Papa Mama, marilah kita bersama-sama berdoa memohon bantuan Bunda Maria agar Bunda Maria menyampaikan doa kepada Yesus Sang Putra. Ya Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, doakanlah kami agar tetap setia menjadi pengikut Putramu Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Papa Mama, serta Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Putra Nirmala, terima kasih telah mengikuti renungan hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.